Cuma kalau menurut saya istilah pelakor dengan madu, Istri yang kedua lah. istri kedua ini beda konteks. Istilah pelakor lebih kita pandang pada hal-hal yang kurang etis, Negatif. negatif lah. Karena- Tetapi kalau madu ini biasanya kan sudah ada kesepakatan dari istri pertama. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sekarang sedang berada di suatu tempat yang sangat sejuk dan alhamdulillah sangat sepi bersama rekan saya Ketua PR Ibnu di Desa Pemoroh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan. Alhamdulillah planningnya ke depan sangat besar dan hasil yang didapatkan dalam berorganisasi juga sangat besar. Tetapi Kok ada tetapinya ini? yang ingin saya tanyakan dalam podcast kali ini adalah tentang bagaimana pandangan rekan saya ini tentang pelakor. Nah, baik, saya akan menyapa dulu. Siapa namanya? Nama saya Muhammad Faruk Al-Farisi, biasa dipanggil Faruk. Biasa dipanggil Faruk. Oh, alhamdulillah. Berarti tidak dipanggil Al-Farisi. Tergantung situasi dan kondisinya. Alhamdulillah. Jadi sekarang masih aktif di Ibnu Alhamdulillah masih aktif dan baru aktif. dan baru aktif. Iya. Berarti dari dulu memang di Pemoroh ini tidak ada. Sepertinya belum ada dan Belum baru ada. kemarin bulan Agustus teman-teman termasuk saya juga alhamdulillah bisa mendirikan Ibnu di PPNU Di di Desa Pamoro. Desa Pemoroh. Jadi untuk teman-teman yang ada di Desa Pemoroh, jangan sampai tidak masuk ke Ibnu. Masuk ke Ibnu kita akan tahu tentang berorganisasi, tentang ilmu pengalaman, tentang ilmu pengetahuan dan banyak hal-hal yang bisa kita dapatkan. Akan mendapatkan di PPNU. Insya Allah bisa juga mendapatkan PPNU. Amin. Amin, amin, Allahumma amin. Jadi gini Pak, ada teman-teman saya yang minta kepada saya untuk kapan berbicara tentang masalah pelakor. Dan Berat. soalnya ini saya juga kebingungan, ini soalnya berat Pak, karena pelakor ini kan biasanya urusannya cewek kan, ya kan? Karena terus disuruh bahas di sini ya. Kira-kira menurut pandangan Bapak sendiri tentang pelakor ya kan banyak orang yang tidak suka terhadap pelakor. Sementara kan dia kan juga mau dijadikan istri kedua misalnya. Kira-kira kenapa Pak? Kok orang itu sangat membenci yang namanya pelakor itu? Seperti itu. Oke, baik. Berbicara tentang pelakor, sebenarnya di sini saya tidak punya pengalaman di bidang pelakor atau istilahnya perebut laki orang ya. Nah, insya Allah. Cuma karena saya diminta sekarang untuk berpendapat tentang pelakor, menurut saya pelakor ini memang bukan sedikit bahkan sangat membahayakan bagi hubungan keluarga suami istri tentunya. Iya. Ya siapa yang tidak takut ketika keluarganya, lakinya direbut oleh orang lain. Loh kan itu halal Pak. Seorang laki-laki menikah dua orang itu kan halal. Nah, ini Kenapa istri yang pertama marah ini? Kok beda gini, Pak? lagi kalau apa istilahnya, kalau beristri dua itu Poligami. poligami. Beda lagi kalau poligami ini lain konteks. Ya, Menurut saya pelakor ini apa istilahnya, lebih ke hal-hal yang kurang baik lah. Merusak. Kurang baik karena dari istilah merebut lah, perebut pelakor, perebut laki orang kan. Dari istilah perebutnya saja sudah kelihatan kalau hal itu kurang Dilakukan- etis begitu. Benar-benar memang sangat kurang etis. Makanya apalagi di daerah Madura, hal itu merupakan hal yang sangat Membahayakan. membahayakan. jika diketahui itu kan. Bahkan sampai ada istilah di Madura itu angoan pote tolang etempeng pote mata. Nah, lebih baik Mati
mempertahankan keluarga daripada malu direbut Orang keluarganya. Terus selanjutnya Pak tentang latar belakang misalnya. Kok sampai ya ada seorang perempuan yang rela mendekati suami orang? Kira-kira faktor yang latar belakangi mereka jadi pelakor itu apa Pak kira-kira? Gini, kalau ditanya tentang latar belakang, sebenarnya ini berkaitan, kalau menurut saya ini juga berkaitan dengan keimanan dari seseorang itu sendiri. Karena ketika imannya mereka kuat, secara otomatis mereka akan bisa menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik itu. Secara faktor internal. Ya, betul. Ya. Kalau misalnya dari terjebak oleh keadaan Pak, misalnya si laki-laki ini kaya, lalu di luar kota dia kawin lagi misalnya. Kira-kira yang membuat perempuan rela untuk melakukan hal seperti itu selain dari keimanan itu apa Pak kira-kira lah? Selain dari keimanan ada juga dari kebutuhan. Faktor ekonomi. Bukan. Ya bisa jadi ekonomi, juga kebutuhan dari internalnya sendiri ketika perempuan sudah lama tidak berhubungan istilahnya. Nah itu juga ada kebutuhan psikologis lah. Betul juga tadi tentang kebutuhan ekonomi. Akhirnya perempuan bisa melakukan apa saja yang dia inginkan. Ya kembali ke yang tadi, namun ketika imannya kurang kuat. Kalau misalnya imannya ini kuat, insya Allah bisa menjaga. Bisa menjaga diri. Jadi untuk teman-teman, bagi yang apalagi yang sudah punya suami, yang sudah punya istri, jangan sampai, coba bayangkan kalian sendiri yang mempunyai suami itu, bagaimana perasaan kalian, kan seperti itu. Terus kalau dari pihak suaminya sendiri itu kok mau Pak mengkhianati istrinya sendiri, padahal dia kan sudah bersama, sudah punya anak kadang, kok dia mau lah sama perempuan yang akan menghancurkan rumah tangganya itu. Kira-kira apa penyebabnya lah untuk secara pandangan imajinernya Bapak? Gini, sebenarnya ketika kita berkeluarga ini sudah berbicara berkeluarga, tapi kita belum berkeluarga ini. Nah ini jadi pertanyaan nanti sama teman-teman Pak, kok orang belum keluarga bicarain masalah ini. Jadi karena ada orang yang mengatakan ngawur, tapi enggak kan kita orang dari pengalaman dan observasi lah, semacam observasi, dan juga dari beberapa buku, dari beberapa kitab kan sudah ada di situ. Karena begini, ketika seseorang sudah berkeluarga, ini baik yang perempuan ataupun laki-laki, ini tidak menutup kemungkinan rasa suka kepada orang lain itu tetap tumbuh. Iya. Contohnya ketika saya sudah berkeluarga. Ya. Tidak menutup kemungkinan saya juga menyukai orang lain begitu. Karena itu hal wajar. Apa itu mungkin karena ada rasa bosan terhadap istrinya, Pak? Sehingga dia berani untuk melakukan, mungkin karena ingin merasakan hal yang baru. Itulah laki-laki. Padahal itu kan kalau di hadis misalnya kan fa inna fiha ma fi nisaikum gitu kan. Karena apa yang ada di orang lain yang kita lihat sebagai sebagai objek sensual misalnya, itu juga ada di istri kita kan. Ya, makanya ada istilah rumput tetangga lebih hijau. Rumput tetangga. Itu yang lebih berbahaya juga, Pak. Jadi kalau seorang suami ketepatan atau ketangkap selingkuh dan mempunyai simpanan misalnya, apakah itu dikatakan wajar, Pak? Iya, bagi saya yang wajar itu perasaan menyukainya. Yang wajar perasaan. Tapi ketika sudah tertangkap melakukan hal-hal seperti itu yang tidak wajar, itu malah bisa jadi hal yang tidak wajar. Anggaplah itu sangat tidak etis. Iya. Perkara masih mempunyai rasa suka pada orang lain itu masih bisa dikatakan hal wajar. Tapi ketika sudah melanggar syariat, makanya ada yang mengatakan seperti ini, Pak. Mencintai istri orang itu boleh, yang tidak boleh itu menyentuhnya.
mencintai boleh, tidak boleh itu membawa atau mengawini atau merayu, nggak boleh ya, akan wajar karena cinta itu kan siapa yang bisa menghentikan cinta kan. Waktu cinta sendiri itu datangnya dari Tuhan, bukan dari kita sendiri. Siapa yang bisa mengatur hati kita kan? Betul. Nah, jadi kalau misalnya laki-laki itu selingkuh lalu mempunyai istri lagi di luar, jadi karena kadang seperti ini Pak, bukan hanya kita, bukan hanya orang-orang bawah, tapi orang-orang alim, orang-orang berpendidikan juga melakukan seperti itu. Tetapi cara mereka berbeda. Kalau orang berpendidikan misalnya cara untuk selingkuh itu bukan dengan melakukan dengan cara yang tapi kawin lagi. Ya Melakukan kan? dengan pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah itu kayak Soekarno itu kan banyak istrinya itu kan. Soekarno itu banyak istrinya. Ya kan, tapi beliau Soekarno itu kan tidak melakukan zina, tapi mereka melakukan pernikahan itu kan. Memang di fikih itu kan juga nggak wajib untuk memberitahu istri yang pertama, karena kan diceritanya kan Ibnu Hajar al Asqalani itu juga menikah tanpa sepengetahuan istri yang pertama, dan itu memang wajar. Tetapi ketika sudah diketahui oleh istri yang pertama kalau suaminya ini sudah menikah di luar sepengetahuan istri, nah ini berbahaya Pak. Ini menurut pandangan Bapak ini gimana? Kok istrinya marah padahal itu halal? Gini, tadi kan sudah di awal, Iya. ketika istri rela dimadu, kan dijanjikan Kan mendapatkan payung emas. payung emas. Iya. Iya. Tapi kata orang-orang ya masyarakat lah, make apa juna emas cekuk laku tinggal mare mate. Itu. Jadi mereka yang ingin kan yang sekarang, bukan yang nanti, begitu. Nah, kadang ada orang yang mengatakan seperti ini Pak, daripada pakai payung emas mending saya cari ganjalan lain. Aduh, itu kalau orang perempuannya. Jadi eksistensi perempuan seakan-akan menjadi objek yang sangat vital di dalam kehidupan seorang laki-laki. Terus pandangan masyarakat Pak, kenapa masyarakat itu melihat seakan-akan pelakor itu sangat jahat lah, padahal yang dilakukan pelakor itu kan halal. Dia digoda oleh seorang laki-laki yang sudah punya istri untuk dijadikan istri yang kedua, misalnya tanpa sepengetahuan istri yang pertama, itu kan secara fikih kan halal, boleh itu kan. Tapi kenapa masyarakat banyak memandang itu hal yang sangat jahat bagi pelakor? Kalau ya gak tahu ya, mungkin dari segi fikih lebih paham, saya kurang memahami. Cuma kalau menurut saya istilah pelakor dengan madu, Istri yang kedua lah. Istri kedua ini beda konteks. Istilah pelakor lebih kita pandang pada hal-hal yang kurang etis, negatif lah. Karena... Tetapi kalau madu ini biasanya kan sudah ada kesepakatan dari istri pertama. Iya. Tuh. Jadi kalau pelakor ya tetap mau bagaimanapun pelakor ini tetap buruk di mata masyarakat. Beda dengan madu, karena madu biasanya sudah ada kesepakatan dari istri pertama. Oh gitu ya Pak. Jadi kadang perempuan ini kadang banyak seperti ini Pak, dikatakan kamu itu manis seperti madu, tetapi kalau mau dikasih madu mereka nggak mau Pak. kan gitu Pak, itu perempuan ini banyak maunya kadang Pak. Kalau sudah jadi madu ngapain dikasih madu? Jadi kan gini, terus masyarakat itu kan banyak memandang, dan kadang Pak yang menjadi pelakor ini tidak tahu kalau si laki-laki ini sudah punya istri, sehingga tanpa dia sadari pun ternyata dia sudah menjadi pelakor. Ngakunya kan si laki-laki, saya belum punya istri atau saya melakukan hal yang lain. Jadi kan pas dia menikah atau si laki-laki ini tidak mengucapkan apa-apa lalu menikah dengan istrinya yang kedua, istri yang kedua ini nggak tahu kalau dia sudah punya istri. Masyarakat pun juga orang lain akan tetap memandang buruk terhadap orang yang seperti ini. Ya makanya ketika berbicara pelakor, kita tidak bisa menyalahkan dari satu sisi saja. Kita tidak bisa menyalahkan dari pelakornya saja, tetapi juga yang harus kita salahkan dari laki-lakinya. Gitu. Kalau kita hanya menyalahkan dari perempuan pelakornya, ini sepertinya tidak adil, karena ini juga ada kesalahan, maksudnya
ada kesalahan dari laki-lakinya begitu. Bukan hanya dari ceweknya. Bukan, ketika kita berbicara pelakor, kita tidak bisa menyalahkan dari satu sisi saja, gitu. Pasti ada. Iya. Karena kalau tidak dirayu oleh laki-laki, bagaimana mungkin dia akan merayukan? Kecuali memang wanita ini memang benar-benar, saya nggak bisa mengucapkan sesuatu yang buruk terhadap. Ya sebenarnya sama-sama kurang baik lah kurang baik antara laki-laki dan perempuannya. Dan kebanyakan, Pak, ketika terjadi perselingkuhan di dalam rumah tangga, dalam usia pernikahan yang sudah tua, Pak, yang sudah masuk lanjut ke usia yang sudah benar-benar matang, sudah benar-benar tua. Misalnya terjadinya pelakon ini kadang, Pak, si laki-laki sudah punya anak, ya kan? Iya. Dan kalau pernikahan masih muda, masih berumur 3 bulan, itu sulit untuk ada perselingkuhan. Mungkin Karena kentutnya saja masih harum. Tapi kalau sudah masuk sudah punya anak, sudah ideal istri sudah nggak menarik, nah mungkin ini menjadi faktor mungkin, Pak. Tapi pandangan Bapak ini untuk atau nasihat Bapak untuk orang-orang yang sudah menikah lanjut dan sudah mempunyai anak supaya terhindar dari pelakor ini gimana, Pak? Yang pertama, Gini, saya juga pernah dikasih saran oleh teman-teman atau senior-senior begini. Kalau kita nantinya berkeluarga, kalau bisa cari perempuan yang tidak apa istilahnya ya? Mohon maaf, lupa apa. tidak banyak maunya. Tidak banyak mempunyai kesibukan. Apa istilahnya? Iya, artinya dia pengangguran, Pak. Ya bukan pengangguran juga. Artinya tidak sering-sering keluar dari rumah. Begitu. Iya. Karena apa ya? Wanita rumahan lah. Sebenarnya tugas perempuan ini kan yang pertama ini melayani suami ketika dan juga dia sudah merawat menikah. anak-anak kita. Tapi tidak menutup kemungkinan dia harus berpendidikan. Kalau berpendidikan memang harus. Tapi kalau bisa perempuan ini harus sering-sering stay di rumah. Karena kalau sama-sama antara suami istri sama-sama punya kesibukan, ini akan jarang ketemu dan dampaknya nanti pada anak. Yang menjadi korban itu anak. Ketika suami sama istri jarang ketemu, akhirnya chemistry-nya kurang, dampaknya juga terhadap anak. Makanya ketika anak diasuh oleh babysitter, itu pun ada pengaruh hal-hal yang kurang baik terhadap anaknya. Karena dia tidak mendapatkan betul kasih sayang dari orang tua. Beda kasih sayang dari babysitter dengan orang tuanya sendiri, beda, sangat berbeda. Jadi kalau itu kan yang nasihat untuk seorang perempuan ya, Pak, atau dari seorang laki-laki mencari seorang perempuan yang memang dia sibuk tapi sibuknya di rumah. Itu. Terus kalau untuk nasihat bagi pelakornya sendiri ini gimana, Pak? Kira-kira lah apa yang harus kata-kata paling bijak untuk pelakor ini apa, Pak? Kata-kata bijak untuk pelakor agar berhenti begitulah. Setidaknya dia bukan hanya berhenti, tapi dia tidak mau melakukan hal itu. Ij'al nafsakah mizanan li ghairika. Posisikan dirinya seperti orang lain. Contoh ketika seumpamanya pelakor itu sendiri mempunyai suami dan suaminya direbut oleh orang lain, bagaimana perasaan pelakor itu sendiri, kan begitu. Jadi perasaan terhadap diri sendiri itu menjadi tolak ukur terhadap perasaan orang lain. Wah, itu sangat bagus itu. Tapi sulit. Kadang orang itu mikir enaknya sendiri tanpa memikirkan sakitnya orang lain. Nah, itu yang berbahaya dan itu adalah tanda-tanda orang yang buruk, tanda-tanda orang yang dibenci oleh Tuhan. Karena orang mukmin itu kan kal jasadi itu kan seperti satu tubuh. Jika satunya sakit, maka kita juga akan merasakan sakit. Nah, pelakor ini mungkin nggak punya rasa ini. Ya itu. Sebenarnya kita tidak punya hak untuk menyalahkan sepenuhnya terhadap pelakor. Ya, karena mungkin dia tidak tahu seperti yang dikatakan tadi. Nah, terus kalau misalnya pelakor itu kadang, Pak, bukan orang jauh atau bukan simpanan atau bukan orang luar kota, kan? Tapi pelakor itu kadang teman kita, teman dari istrinya sendiri. Ini gimana kalau ada seperti ini, Pak?
Ini pelakor apaan namanya? Cap apa ini, Pak? Namanya, Pelakor cap Pak? kapak nih. Wah, cap kapak. Jadi teman-teman ini pelakor cap kapak. Jadi cara menyikapi orang-orang seperti ini atau nasihat untuk sang pelakor yang cap kapak ini, Pak. Karena dia sudah tahu temannya istri kan. Temannya istrinya sendiri. Loh, kok mau sama suami temannya sendiri gitu. Sebenarnya tidak ada perbedaan antara pelakor teman sendiri ataupun orang lain. Itu semua tergantung kesadaran diri sendiri, tergantung dari kesadaran pelakornya sendiri gitu. Kalau kita bedakan antara ini teman sendiri atau orang lain, ya tetap saja kan itu pelakor ya tetap pelakor. Kadang, Pak, itu yang disalahkan laki-laki. Wow, ini bukan dari istrinya, bukan dari pelakornya, tapi ini memang si laki-lakinya memang playboy seperti itu. Nah, ini istilah playboy ini, Pak. Kenapa istilah playboy ini kalau laki-laki mempunyai istri 2, itu kok seakan-akan masyarakat memandang itu tidak terlalu buruk daripada pelakor, ya kan? Ketika seorang laki-laki mempunyai istri di luar, misalnya istri simpanan, karena itu sudah halal, kadang ini tidak menjadi perbincangan di masyarakat dan itu biasa-biasa saja. Tapi pas ketika seorang perempuan yang mengambil suaminya orang, nah ini akan menjadi sangat dahsyat, Pak. Kok bisa seperti itu pandangan masyarakat, Pak? Ya mungkin gini, karena sudah ada apa istilahnya, kan di dalam Islam itu boleh suami beristri 2 4 sampai 4. 4 itu. Namun ketika istri bersuami 2 kan tidak boleh. Poliandri kan Nggak boleh. Karena takut nanti anaknya siapa itu kan nggak jelas. jelas. Itu yang ditakuti sehingga tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Itu mungkin yang dipandang oleh masyarakat. Takutnya ketika suami mengganggu ketika istri mengganggu orang pelakor mengganggu suami orang, takutnya ada hal-hal seperti itu. Gitu ya, Pak. Jadi dalam kasus pelakor ini, Pak, memang kadang dijadikan quotes oleh seorang. Kadang setiap apa yang diucapkan oleh pelakor ini dibenci oleh wanita. Makanya di pamfletnya banner-banner pinggir jalan apa yang fotonya bupati itu, jauhi pelakor. Tapi bukan perebut laki orang, apa kepanjangannya itu, lupa saya. Pelakor itu, Pak, seakan-akan menjadi racun di dalam rumah tangga. Tetapi mungkin kalau rumah tangganya ini benar-benar akur di dalam, Pak, di dalam rumah komunikasinya nyambung, tanggung jawab suami dilakukan, terus pengabdian istri kepada seorang suami itu dilaksanakan dengan benar dan dengan sebaik-baiknya, insya Allah meskipun ada mau pelakor yang ingin merusak rumah tangga, ini nggak akan bisa, Pak. Iya, artinya ketika suami istri ini sudah saling memahami ya, antara satu dengan yang lain, maksudnya suami ke istri, istri ke suami ya, hubungan keluarganya juga baik, dan juga kembali ke tadi, imannya kuat. Imannya kuat, insya Allah secantik apapun pelakor tidak akan bisa mengganggu hubungan keluarga. Tapi perasaan suka itu wajar. Pas langsung lanjut ke perselingkuhan itu sudah melanggar etis itu kan. Jadi pembahasan tentang pelakor ini masih sangat panjang dan masih sangat perlu disikapi. Disikapi dengan ilmiah. Menurut saya ini harus lebih cari seseorang yang lebih berpengalaman tentang pelakor, karena saya belum punya pengalaman tentang hal-hal seperti ini. Kemudian mungkin, Pak, terlalu lurus orangnya dan terlalu putih sehingga ketika melihat sesuatu yang hitam seakan-akan ada sesuatu yang tertutupi gitu. Jadi semoga perbincangan kali ini bermanfaat dan memberikan berkah. Amin. Terima kasih saudara Pak Faruk yang telah menemani saya. Beliau ini sedang melakukan jenjang di S2, semoga cepat selesai dan bisa cepat menikah. Amin. Amin. Dan dijauhi dari pelakor. Dijauhi dari pelakor juga. Dan pesan saya bagi teman-teman, kalau kalian sudah mempunyai pasangan, setialah kepada pasangan kalian. Dan bagi teman-teman saya yang tidak mempunyai kekasih, tidak mempunyai pasangan misalnya, jangan mengganggu pasangan orang, karena itu bukan hanya mengganggu terhadap psikologi dari orang yang kita
tersakiti itu, tapi juga kita akan berdampak buruk terhadap kita sendiri. Semoga bermanfaat bincang-bincang kali ini. Salam ke pelakor. Salam ke pelakor, jangan melakukan seperti itu lagi ya. Wallahul muwaffiq. Wa bittariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.